Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah mampir di lapak tradisi bertutur. Kita akan bertutur tentang dua ulama akhir zaman. Kisah ini pernah saya tuliskan di salah satu media mainstream sekitar tahun 2016 lalu. Sudah 6 tahun lalu ya. Kisahnya begini. Jadi ada dua ulama akhir zaman, kita sebut saja Kang Budi dan Kang Badrun. Keduanya berasal dari tanah Jawa. Sejak kecil keduanya akrab, sama-sama kere, sama-sama satu pondok. Keduanya fasih berbahasa Arab, ahli fikih, tarikh atau sejarah, sharaf, nahu, sharaf, balaghah, mantik, dan segudang keilmuan agama lainnya. Sejak usia 20-an, mereka itu mengajar ngaji anak-anak di kampungnya. Tapi seiring waktu berbeda nasib. Kang Budi tetap sederhana, Kang Badrun kaya raya. Kang Budi sering dakwah berkeliling, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, tanpa undangan, tanpa menanti uang bayaran. Seringkali dakwah dari satu kota ke kota lain. Itu pun kalau ia punya uang lebih untuk bensinnya. Nah, nasibnya berbeda dengan Kang Badrun. Sejak muncul di televisi, gayanya lebih trendy. Rumahnya tingkat, mobilnya anti karat, sopirnya tetangga Pak Camat. Saat lebaran, Kang Budi dan Kang Badrun sama-sama mudik ke kampung halamannya. Sudah beberapa tahun tidak bersapa. Saat berjumpa, tak lagi terlihat kedekatan di antara mereka. Bicara dan tertawa terlihat kering sekali, garing. Entah apa sebabnya. Mungkin beda prinsip, bukan karena beda nasib. Kang Budi maunya berdakwah mendatangi sesuai dakwah sang Nabi. Senang sekali datang menyentuh lapisan bawah, merangkul dan mendatangi kaum papa, mendekati mereka kaum marginal. Lain dengan Kang Badrun. Dengan bicara di televisi, dakwahnya bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus datang dan melayani. Justru maunya dilayani. Lantas hanya menunggu jadwal dan menyiapkan materi. Soal pakaian dan gaya hidup, Kang Badrun berdalih itu tuntutan. Kang Badrun akrab dengan panggung politik. Sering sekali datang ke Meditariana, konsulat, atau di tempat tongkrongan lain. Ia mengikuti arus aktivis dan politisi. Tentu saja gaya hidupnya perlu mengikuti mereka. Kongko-kongko, tertawa, hahaha. Sembari menanti instruksi agenda setting berikutnya. Lalu angguk-angguk kepala. Lain cerita dengan Kang Budi. Kendati fokus dakwah di lapis bawah, namun jaringannya global, mendunia. Apalagi hanya kelas nasional. Ia sangat akrab dengan politisi dan sejumlah petinggi negara, dari aparat hukum sampai lingkar istana. Tapi Kang Budi tidak mau dekat dengan mereka. Ia takut terjebak buayan dunia, tak mau diremot istilahnya. Hubungan kepada mereka sebatas hablum minanas saja, hubungan antara sesama manusia. Kang Budi tidak mau terikat. Lebih suka bebas, independen. Tetapi, kalau di antara pejabat, di antara mereka salah, Kang Budi tidak sungkan menegur dengan keras, tegas, tidak peduli jabatan dan kekuasaan mereka, sekalipun orang-orang lingkar istana. Nah, Kang Badrun tidak begitu, karena banyak fasilitas diperoleh dari mereka, maka tegurannya agak lembut, sedikit takut, atau kecut, entah. Kang Budi tahu tanggung jawabnya pada Sang Maha. Ia berusaha keras, tidak tertarik godaan dunia. Baginya, dunia seperti penjara, diambil secukupnya saja. Pernah nih, ketika menjelang pemilihan presiden, Kang Budi ditawari ratusan miliar. Satu kandidat presiden mengutus anak buahnya meminta restu. Mereka paham, pamor dan pengaruh Kang Budi di lapangan sangat luar biasa. Sekali instruksi, semua bergerak. Kata Kang Budi A, semua akan A. Padahal beliau jarang nongol di layar kaca. Tetapi pengaruhnya
luar biasa. Entah apa sebabnya, karismanya, wibawanya, atau karomah, entahlah. Bahkan pengikut dan masanya luar biasa. Itu mengapa utusan Pak Kicluk, sang kandidat calon presiden, unggah-ungguh merayu Kang Budi, menawarkan pundi rupiah dan segala yang berbawah. Berharap Kang Budi bisa memberi restu, lalu meminta jamaahnya untuk memilihnya. Karena itu Pak Kicluk, sang kandidat, menyuruh utusannya agar mendekat kepada Kang Budi. Kemudian datanglah utusan itu. Cuk, 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 cuk. Ia mendatangi Kang Budi, memberi 2 buah kunci yang berbeda. Ini Kang, kunci Volvo, mobilnya baru, sebagai permulaan saja. Kalau tidak suka terserah, mau mobil apa saja. Nah, kalau ini kunci apartemennya di Dharma Wangsa Tower 3. Ini apartemen berbanderol ribuan dolar, favorit kalangan The Have. Nah, kalau cek puluhan miliarnya bisa segera dicairkan pekan ini. Mohon restunya untuk Pak Kicluk ya. Rayu utusan Pak Kicluk, salah satu kandidat capres. Bukannya diterima gembira, diterima sih memang. 2 kunci itu diterima oleh Kang Budi. Kunci mobil dan apartemen itu diambil. Tapi kemudian disambit ke dada utusan Pak Kicluk. Seraya berkata, "Saya tidak butuh, keluar kamu sebelum saya marah," tegas Kang Budi. Utusan capres itu kalang kabut, lari sambil kentut. Beda dengan Kang Badrun. Justru utusan Pak Kicluk itu yang melempar kunci mobilnya, seraya menghina-dina, menginjak-injak harga dirinya. Kali ini dilempar kunci mobil Frit dan 2 koper berisi puluhan juta di hadapan Kang Badrun. Utusan Pak Kicluk itu muak, segitu murahnya harga ulama su'u, ulama penghamba. Apalagi sambil cengar-cengir, Kang Badrun mengambilnya dengan memukuk. "Makasih, makasih, makasih. Salam untuk Pak Kicluk ya." Karena muak, utusan Pak Kicluk tidak tahan lagi. Akhirnya membocori 2 peristiwa itu ke insan media. Tentu saja media senang menerima informasi itu. Apalagi Pak Kicluk termasuk kandidat capres terkuat. Perbedaan prinsip dan sikap 2 ulama itu langsung digoreng media massa. Tidak butuh waktu lama, kisah 2 hamba Allah itu menjadi pembicaraan mengemuka. Dari warung kopi sampai obrolan konglomerat di meja lounge hotel bintang 5. Para konglo, pemodal pilpres terbahak-bahak mendengar cerita Kang Badrun. Apalagi ulama su'u itu makin tidak tahu malu. Tapi konglomerat itu agak dipusingkan dengan ketegasan Kang Budi. Mereka lantas memetakan mana ulama model-model Kang Budi, mana ulama model Kang Badrun. Mereka tahu ulama dan kiai titik vital agar segera ditaklukkan. Mereka tahu sejarah kemerdekaan bangsa ini direbut atas ketegasan ulama dan kiai yang menentang penjajah kolonial. Mereka sangat paham para ulama tegas itu menolak aneka suap dan mampu menertawakan dunia, mampu menertawakan dirinya sendiri. Karena itu, bagi mereka, untuk menaklukkan Indonesia, taklukkan dulu ulamanya. Harus dikerangkeng, diketiak ulamanya. Ketika para ulama sudah berada di ketiak mereka, maka mudah bagi mereka untuk menyetir. Setir kiainya, bungkam santri-santrinya, manjakan aktivisnya, pecah belah kekuatannya, bunuh dulu karakter kelompok yang kritis, kelompok yang manut, manjakan fasilitas dan kehidupan mereka, terutama kiai dan ulama yang banyak pengikutnya. Mereka memetakan kedua model ulama ini, mana ulama yang mudah disetir, disuap, dirayu, dan dikendalikan, mana ulama yang tegas. Ketika ada ulama yang tegas, maka dibunuh karakternya, dihabisi karakternya. Mereka percaya betul lah Syekh Imam Ghazali, rusaknya masyarakat karena rusaknya ulama. Karena itu sebelum merusak masyarakat, mereka akan merusak dulu para ulamanya. Untung saja cerita di atas imajiner belaka, kisah rekaan. Entah ya kalau memang kamu merasakan kisah itu ada di lapangan. Tidak tahu. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan balada dua ulama akhir zaman. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.